Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tidak apa-apa. Kering. Tutupnya hilang nih. Kalau kita ketemu, isi lagi tidak apa-apa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kuliah kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Pada teman-teman yang ada di daring, bisa mendengar suara saya? Saya, halo? Silakan akses juga e-learning. Di situ sudah saya buka e-learningnya, URL-nya untuk yang daring ya. Ini semester 1 kan ya? Iya. Oh, belum saya share di sini ya. Apa? Offline aja nih, bisa online. Belum. Ada aplikasi. Itu kan salah satu pinjaman di admin remote-nya, tapi di AC dan SSD. AC juga panas enggak? Nah, enggak usah ya. Iya, lantai 3 ini, bawahnya ini kan ada kantor itu, sebelah kiri. Ya sebelahnya sama tangga itu loh. Itu kan admin itu ya. Pinjam di situ ke Mbak Fani atau Mbak. Coba
sebelah ini admin, sebelahnya ruang dosen, ruang Pak Dekan, sebelahnya lagi ruang rapat, sebelahnya yang sebelah sini apa sebelah timur itu ruang dosen. Kalau Kaprodi itu zaman turun dulu ke lantai 2, naik lantai 3. Nggak boleh lewat situ, itu kan ruangnya admin. Sama jalannya tapi nggak boleh lewat situ. Sampai harus turun dulu lantai 2, baru naik ke pintu tangga yang atasnya masjid itu. Ya itu baru ke ruang Kaprodi. Ya. Ya. Ini waktunya pendek ya. Ini persiapannya aja lama. Gak apa-apa, bismillah. Sekarang ya, saya rumahnya di Ngoro. Dia rumahnya mana? Ya Ngoro, Ngoro jalan mana? Tanjang Rono. Katanya biasanya pakai gini. Ayo wes. Ada sebenarnya itu ada 2 di ruangan ini. Saya biasanya buka ruangnya ada, sini ada. Tapi jenenge ada semua. Beli proyektor rasa, cuman kadang ya namanya anak banyak tuh berpindah tangan. Ini mata kuliah kalau ada yang HP-nya Redmi itu bisa. Xiaomi atau Redmi. Oh ya itu nggak bisa Pak ya? Kenapa Pak? Pakai yang Dia kan tergantung HP-nya dia dikasih fasilitas infrared atau enggak. Ya, lewat infrared dia bisa. Makanya sampai gawe pabrik ngono ya. Juga kuku aja. Ini kan bisa. Cuman kita kan nggak pede, ya. Nggak pede. Bisa nggak ada sampo? Cuman nggak sampo itu nggak? Sampo. Bisa, itu gampang. Apa nunggu? Ya sampo. Bahannya toko kimia, tinggal diracik. Tapi kita kan nggak payu, karena orang kita lebih senang beli clear, beli hand and shoulder merek lah. Kita tuh senangnya merek. Baju gini di matahari di toko besar itu mereknya apa? Gabili dan sebagainya. Merek Amerika kan? Siapa tahu yang gawe siapa? Yang gawe itu industri rumah tangga. Sepatu siapa yang merek sport? Nike. Kalau sepatu impor ini tinggal orang langsung. Tapi di bawah pabrik dikasih merek. Belanja 10.000, padahal 100. Ya, just gitu. Ya, kali itulah. Kita sebenarnya bukan tidak bisa, cuma kurang pede. Oke ya, kita lanjutkan langsung aja mata kuliah kita. Ini belum ya.
Bulan izin, sopo sing izin. Wah, tes 1 2 3. Sudah bisa mendengar suara saya? Halo? Saya nggak Bisa, Pak. sering. Bisa kedengaran. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa. Presentasi saya kelihatan ya? Presentasi saya sekarang. Kelihatan presentasinya? Oke, kita lanjutkan. Kelihatan. Jadi kemarin sudah ya nih ya, mekanika teknik tentang ini sudah ya? Sudah kan? Pertemuan pertama kemarin? Gabung dengan A1 kemarin? Belum? Wes, lanjut aja. Jadi kita belajar mekanika. Mekanika itu warna lingkupnya adalah mekanik, rigid bodies, kemudian fluid dan deformable. Baik. Jadi mekanika, kita belajar mekanika teknik. Nanti cakupannya adalah rigid body, benda kaku, solid, atau deformable. Deformable itu adalah apa namanya? Bisa berubah bentuk, fluida. Rigid, benda kaku contoh, yang rigid body, metal, non-logam, plastik, komposit, keramik, ya, bahan bangunan. Itu kan semuanya sudah padat, bersifat kaku, rigid. Yang kedua adalah deformable. Deformable itu bisa berubah bentuk. Contoh, tanah liat, malam, karet, foto laser, nggak bisa. Kalau foto laser ditekuk, itu berubah bentuk. Ya, foto laser itu kan raw material itu kan bisa dibentuk semua, dirol jadi bentuk bulat, melengkung, siku dan sebagainya. Tapi nggak rusak kan? Nah, ban itu kan dari karet, dia kan bisa elastis, dia kena apa beban kejut tidak merusak. Tapi nek kaca itu kan sifatnya rigid, begitu dia kena benturan, pecah. Keramik keras. Keramik itu kan keras. Ya, jadi tapi kalau dia kena benturan, pecah, rusak. Dan kebalikannya, empuk. Bukan empuk sih, lunak ya. Tapi dia kena benturan, wah, tempatnya begitu itulah material karet, beton laser, memberi toko kan, toko untuk bentuk sesuai dengan kebutuhan, tapi dia tidak rusak. Tapi ini ada batasnya juga. Oleh toko-toko terus patah dia. Ya. Nah, beton laser itu tidak kuat kalau dia toko-toko terus-terusan akan mengalami lelah namanya, fatigue. Itu deformable. Kalau fluid adalah fluida. Fluida itu apa? Cair yang bersifat seperti atau memiliki sifat mengalir. Tidak harus cair. Karena apa? Karena fluida dibagi dua, compressible dan incompressible. Compressible artinya bisa ditekan. Maka ada kompresor. Tempat kompresor biasanya apa?
Nah, kita sini. Sing pakai kompresor itu mesin apa? Untuk ngecek, untuk spray itu kan ya, tekanan. Nyemprotkan, nyemprot sawah-sawah itu, sing lagi viral itu apa? COVID itu ya, semprotan disinfektan. Itu kan menggunakan kompresor. Kan kompor di situ. Ada yang pakai diesel ya. Ada yang pompa. Lah pompa pompa tangan itu kan juga kompresor. Ya, kompresor kan tidak harus ono mesin kan. Yang pompa tangan juga kompresor itu ya. Kompresor. Jadi itu udara yang dimasukkan dikompres ditekan di situ sehingga menjadi pertekanan. Semakin tinggi tekanannya maka dia akan semakin tekanannya tinggi, ya. Ban tekanan tinggi sehingga bisa menahan beban. Tapi makanya fluida itu bisa dialirkan udara, bisa dialirkan ke dalam kompresor, dialirkan lagi ke pipa, dialirkan lagi ke ban, entah kemana. Ya, itu kompresor. Atau disemprotkan untuk mendapatkan daya dorong. Kemudian kalau yang incompressible tidak mampu ditekan, berarti apa contohnya? Air yang berbentuk cair. Yang berbentuk cair adalah air, oli, dan sebagainya. Dia bersifat tidak mampu tekan. Bedanya apa? Air dengan gas. Bedanya apa air dengan gas? Gas. Tidur ini. Cuma 6 yang gabung, yang lainnya di sini semua. Apa bedanya air dengan dengan udara? Ya itu kompresor tadi contohkan. Kalau kompresor atau gampangannya segini bayangke tabung gas 3 kilo, ya 3 kilo. Saya lihat 3 kilo sama dengan 3 liter, tapi juga sama sebenarnya. Kalau gas, kapasitas 3 liter atau 3 kilo. Kalau gas saya isi 3 liter, penuh enggak? Enggak penuh. Kok kertu? Gas. Ya apa? Berarti jangan nek digambarno. Ya. Saya lanjutkan. Jadi kalau kompresor atau tabung gas LPG ya, tabung gas LPG. Jadi kalau kita punya LPG, ya 3 kilogram, ya 3 kilo. Kemudian saya isi dengan LPG besar 3 kilo juga, penuh kan? Nah, saya isi 2 kilo, ya Pak. Penuh enggak? Penuh enggak? Sak piro isine? Sak piro isine? Saya isi 2 kilo, isi berapa? Itu 2 kilo kan? Terus berapa di sini? Saya bandingkan dengan tabung ini saya isi dengan air. Kapasitas 3 liter. Ya, 3 liter. Kalau saya isi 3 liter penuh segini. Ya. Nah, saya isi 2 liter. Nah, 1 liter. Segini kan? Bedanya dengan ini. Ini tak isi 3 kilo penuh. Nah, 2 kilo. Itu tetap segini. Dia yang membedakan adalah tekanannya kan. Ya. Tekanannya berubah. Tak isi 1 kilo pun dia penuh. Cuman dia tidak besar tekanannya. Kalau saya isi 4 kilo boleh enggak?
Siapa sih nggak boleh? Bisa nggak sifat gitu? Kenapa dong? Terus tanya nyoba tuh. Apa pernah cobaan? Sifat. Contohnya, ya apa? Bisa meletus. Nggak meletus. Bisa nggak di situ terus? Nggak meletus. Bisa nggak di situ terus? Bisa. Ban itu sampai pekso sampai 35, pekso 40, 45, 50. Setelah bannya kuat, yuk lanjut terus. Cuma tekanannya tinggi. Ya, berarti apa? Ini mampu ditekan, dipenek apa dipenek? Ditetel-tetel sampai ya sampai batas kekuatan material ini. Sampai kuat kompresor pisan, kuat tidak dia terus menekan. Makanya disebut dengan mampu ditekan. Nah ini, guys, sampai 1 liter, sampai pol no ya luber, sampai penak-penak pecah sudah. Kalau ini dipenak-penak masih bisa. Itu bedanya. Makanya kompresor memanfaatkan sifat dari tekanan ban itu. Ya. Oke. Jadi begitu. Jadi ada alat yang memanfaatkan sifat kompresibel air dan alat yang memanfaatkan sifat kompresibel udara dan inkompresibel air. Contoh alatnya apa yang memanfaatkan sifat air tadi yang tidak menentukan? Alat apa yang di dalamnya ada cairannya? Rem, sanyu, rem. Rem kan pakai oli. Gimana kalau sampai dia bisa dorong kampas rem? Kan pakai oli rem. Didorong, set, dorong ke salurannya ke kampas rem. Mesin hidrolik ngangkat. Alat berat itu rata-rata pakai hidrolik. Pompa kan hidrolik. Pompa tangan kan hidrolik. Pompa tangan. Pompa apa? Ya, pompa hidroliknya. Kemudian kalau udara yang memanfaatkan sifat kompresibel, ya motor bakar itu. Motor mesin-mesin itu kan memanfaatkan sifat kemampuan tekanan dan udara bertekanan tinggi campur bahan bakar, itu tekanan tinggi terbakar. Nah, sehingga timbul gaya dorong piston. Ya. Tekan lagi, suhu tinggi lagi, dikasih api, sulut meledak lagi. Itu aja. Makanya kita belajar mesin kan itu. Ya apa mesin apa berat itu kok iso ngangkat beban 10 ton. Padahal ada sakit. Ya, tuasnya kan penting itu ya. Karena masakan veteran itu, saya masih ingat dengan pelajaran SMP tentang itu hukum Pascal, itu bukunya anak mesin loh ya. Karena itu nanti diaplikasi ketika sampai mesin hidrolik sama pneumatik itu yang angin. Kalau yang hidrolik yang menggunakan oil. Jadi itu, maka itulah apa ilmu teknik SIM. Jadi ini semuanya nanti ada yang dinamik, ada statik, yang bergerak, jelas mesin yang bergerak, yang dinamik, yang diam. Contoh yang diam apa? Ya semua yang diam, Bang. Konstruksi itu kan diam. Mobil, sasisnya kan diam. Sasis diam tuh, itu kan dia menahan beban. Ada perancangan sasis, perancangan elemen mesin. Bor dan bautnya kan diam. Yang bergerak apa? Rodanya. Yang bergerak adalah poros, bearingnya, dia kan bergesekan. Itu yang di sana. Oke, itu dari secara umum itulah ilmu teknik mesin yang sampai daftar sekarang. Termasuk ilmu maka yang dimanfaat itu. Maka ini akan dipecahkan dalam mata kuliah selama sampai kelas di mesin. Ya, nanti ada mata kuliah fluida, mekanika, material, ada apa nih?
termodinamika, pembakaran orang obong-obong itu dibahas. Ya karena motor bakar kan dasarnya dari pembakaran bahan bakar. Ya, itu nanti terkait dari apa namanya permesin. Jadi kalau sampai motor mesin, ini ilmu yang dipelajari. Jadi nggak harus jadi teknisi. Maksudnya montir, ya itu salah satu bagian saja. Sedangkan bagiannya itu sangat banyak, termasuk material, termasuk manufaktur, bobot manufaktur itu masuk di dalamnya. Jika nanti sampai seneng singgi, itu seneng kabeh. Pak saya gak seneng matur gambar, akhirnya gak gelem gambar, gak gelem praktikum. Itu yang terjadi kemarin semester piro, semester 2. Gak seneng gambar, praktikum gak gelem melok, ya gak praktikum. Padahal kesampean masuk itu ya semuanya harus dipelajari. Boleh seneng satu tapi lainnya jadi tinggal. Gak seneng gak apa tapi iso. Ya, gak seneng gak apa-apa tapi bisa. Saya sampean seneng itu sampean tekuni, maka yang lain akan dapat. Maka saya pesan baik sampean yang semester 1, tumbuhkan cinta dulu. Sampean gak seneng, modalnya syarat-syaratan, ya enggak? Ya enggak? Sampean sing seneng apa? Touring itu kan dilewangi budal isu-isu ya wani. Padahal biasanya bangkong tangi jam 8. Gara-gara itu bisa tangi jam 5 sebelum subuh bangun pun di biasanya ngantuan tapi begitu naik gunung melek sewengi ya gak popo, ya gak loro, ya gak sambatan, ya gak nangisan ya. Ini kan apa artinya seneng. Kalau sampean sudah seneng dulu, apapun itu akan ya bisa sampai nikmati. Maka mumpung belum, sekarang masih awal itu tumbuhkan cinta dulu pada prodi. Harus itu. Karena belajar itu nek wis seneng dhisik kan senang. Gak perlu ditangeno bapak ibu. Mosok arek gede sampeyan seduka, ayo kuliah. Ora pantes. Gak pantes wis ya, lucu. Nek iso sampeyan senengen adikmu sing melu ngewangi ngedusi ya. Itu iya, sing wis gede. Sing cilik kan aja. Ya, aja sampai nanti bangun aja masih dibangun tumbuhkan kecintaan. Wis salat subuh sama? Temen ya? Jamil. Alhamdulillah. Pinter ya. Sudah subuh semua ya, sudah ya. Ini sudah salat subuh semua nih. Oh, jangan-jangan ada yang belum mandi di sini dari ini. Tangi turu langsung buka HP sambil layang-layang ini kuliah. Oh, enak ya. Ya, itu yang terjadi. Makanya sering kameranya nggak dibuka. Durung adus ya, durung lapo-lapo ya. Senang kasur ya. Ya, jadi itu apa namanya? Mekanika. Baik, saya lanjutkan. Ini adalah ilustrasi apa namanya? Konstruksi yang terkait dengan mata kuliah. Secara garis besar, contoh saja. Tapi ya harus itu banyak sekali. Ya, saya mengambilkan contoh saja. Baik, saya lanjutkan. Kemudian, sekarang kita akan membahas tentang partikel dan benda tegang. Langsung masuk materi partikel dan benda tegang. Partikel masih ingat dengan definisi dulu ketika sekolah, bagian terkecil dari suatu. Ya. Kalau benda tegar itu adalah materinya atau unsur. Partikel yang tersusun itu menjadi unsur. Maka kalau kita di mekanika ini dalam belajar tentang vektor nanti, kita menganggap beban itu bekerja pada sebuah partikel. Contoh partikel. Jadi kita partikel itu melihat gayanya yang bekerja. Jadi misalkan begini. Ini adalah sebuah mekanisme pengangkat berat. Sampai nggak perlu lihat kapalnya, nggak perlu lihat mobilnya, tapi cukup lihat ini saja mekanisme. Yaitu ada beban. Beban ini ditarik dengan mesin crane pengangkat, tarik sana.
kemudian ditahan oleh C, seorang tahan, biar tepat jalurnya, nggak nabrak-nabrak. Ya. Maka ini bisa saya sederhanakan, mekanisme ini adalah sebuah beban yang diangkat, ini bebannya kan ini, katakanlah 736 Newton. Beban. Beban kan arah gaya beratnya bawah, arah gravitasi, maka disebut gaya berat. Kemudian dia ditarik oleh AB, ini kan di B, A ke B. Ternyata ini membentuk sudut 50 derajat. Vektornya ke atas. Kemudian AC, bukan ini, ya. Keliru saya, yang ini. Nah, jadi ini adalah AB, ini AC, ini bebannya. Maka kita bisa mendapatkan. Baik, saya sama sih daring. Nah nih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi begini. Itu kan ada beban. Ini bebannya. Ini tarik ke sana oleh orang. Ya. Ini W, gaya berat. W adalah gaya berat. W adalah gaya berat. W itu didapat dari gaya berat weight. Kata weight. Gaya berat. Adalah apa? Massa dikalikan gravitasi. Massa dikalikan gravitasi. Maka nanti satuannya adalah Newton. Maka kita tahu di sini. Kita gambarkan namanya FBD. Free Body Diagram. Free Body Diagram. Free Body Diagram. Maka free body diagramnya kita pertama lihat di sini. Ini W pasti kan ke bawah karena W itu apa? Gaya berat. Jadi W ini saya gambarkan ini W. Misalkan W-nya tadi, misalkan W-nya adalah 10 kilogram. 10 kilogram. G-nya G itu berapa? 9,81 meter per sekon meter. Dan gampang saya buat 10 meter per sekon meter. Tapi nggak boleh. Saya supaya ini gampang aja. Tapi nanti dihitungan saya pengen pakai ini. Ya. Berarti berapa ini kalau misalkan saya pakai 10? 10 ya. 100 Newton meter per sekon kuadrat. Ya. Maka ini saya jadikan 100. Jadi skala maka 1/100. Saya gambarkan ini 1. Atau 10 lah, 1/10 ya. Berarti saya ini 10 cm. Itu. Kemudian ini saya pindahkan. Ini kan jelas, karena W gaya berat pasti arahnya bawah pasti. Tapi ini belum tahu arah gayanya kemana. Makanya saya pindahkan ini. Ini kan begini kan. Ini kan ke agak, misalkan ini saya buat garis. Ini misalkan berapa? 50 derajat. Ini katakanlah 20 derajat. Makanya saya pindahkan ke sini. Sejajar sama. Boleh di sini, boleh di sini. Tekan saya potongkan di sini. Potongkan di sini. Kemudian ini juga saya pindahkan, tapi saya potongkan juga. Dan potongan berpotong apa dua garis ini di mana di sini kan? Oke saya pindahkan. Anggapnya di sini saja. Potongannya ini. Jadi inilah perpotongannya ini. Set. Nah. Oke. Kondisi ini adalah statik. Statik artinya diam. Tak bergerak. Kalau statik atau diam, maka berlaku keseimbangan karena statik. Statik. Maka berlaku hukum sigma F sama dengan
0. Jumlah gayanya adalah 0. Kayak orang tarik tambang. Kanan 10, kiri 10. Podo kuate. Kira-kira melakukannya nanti. Ini mandek. Podo 10 ke 10 ya. Iya kan? Podo kayak sampai nimbang kini 10 kilo, kini 10 kilo. Timbangannya? Iya, diam. Ya, itu hasilnya. Walaupun ini berat, ini berat. Kita tambah 100, kini 100, jadi tetap diam. Tapi sama-sama itu namanya keseimbangan gaya. Maka berlaku sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena sigma F kenapa? Min 10 kilo atau 10 orang ditambah 10 orang. Sama dengan 0 kan? Belakangan 10 ke kiri itu ilustrasi dari keseimbangan. Maka ini juga sama. Ini sigma ini harus sama dengan, berarti ini adalah T A B, ini T A C, ini kan C, ini B, ini A. Ya. Maka untuk apa namanya keseimbangan sama dengan berarti apa? T A C ditambah T A B ditambah W sama dengan 0. Harus 0. Maka ini, vektor ini kalau pengen 0, ini arahnya ke bawah, kan jelas ini gaya berat bawah. Makanya saya arahkan ke sana, arahkan ke sini, ini jadi 0. Karena bentuk siklus kembali ke asal. B, ke atas, ke bawah, balik ke asal kan? Perbedaannya kan Bang, saya di sini. Kemana ini? Di Sidoarjo. Dan saya pindah saya berjalan pakai sepeda motor lah, kata ke Krian. Dari Krian, saya balik ke Paru. Jadi lalu saya pindah lagi ke Sidoarjo. Saya pindah kemana? Enggak pindah-pindah. Ya, tetap. Itulah vektor. Tulisannya begitu. Jadi, supaya 0, maka saya buat siklus kembali ke titik awal. Maka kita dapatkan ini. Arah TAC ke sana. Arah TAB keliru. Ini yang AB ya. Kan ini AB ini kan B ya. Saya salah hurufnya ya. Ini kan C. Ya. Paham tuh? Sehingga ini tinggal kita skalakan. Ini 10 cm tadi. Kita sampai ukur berapa? Itulah besarnya vektornya. Nek kene 10 meter, 10 cm mewakili 100. Berarti katakan ini berapa? Ini katakan 15. Berarti 15 kali 10. 150 Newton. Nek ini ketemu 9 kali 10, 90. Itu metode gravitasi. Langsung ketemu. Jadi ini sekian pakai metode. Semoga paham. Ya. Baik. Saya ulangi, kasihan sing daring ya. Jadi ini begini. Paham ya? Kudu paham, enggak paham repot kayaknya. Jadi ini misalkan saya pindah. Tolong perhatikan ya. Semuanya yang daring tolong perhatikan ya. Halo, masih tidur? Tes? Jadi nggak perlu lagi, cuma doang mau tidur. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini kita gambarkan. Tadi ketemunya adalah bahwa W tadi berapa? W-nya kan tidak tahu. W-nya saya anggap masanya itu tadi saya anggap berapa? 10 kilogram. Ya, masanya ada 10 kilogram. Ini harusnya yang kecil ya. Podo ya. 10 kilogram. Untuk mencari W, mudah untuk mencari W. Mana W-nya? W adalah massa kalikan gravitasi. Berarti berapa? 0. Nah, berarti sama dengan berapa? 10 kalikan 10. Dengan asumsi G-nya pakai 10. Tapi ingat ini gampang tok. Nanti perhitungan enggak boleh. 9,81.
Selisih berapa itu? 10 kali 9 malam. Selisih 0,02. 0,2. 0,1 sekian. Itu gede itu. Ya. Nah, gayamu 1000, wis pira korupsinya? Gaya itu. Nek korupsi cuman korupsi duit, paling wong miskin jadi kan nangis tok ya mesti ada. Tapi nek soal korupsi konstruksi, kata wong dadak ambruk ya. Makanya banyak jembatan ambruk gara-gara korupsi. Ya. Berarti berapa? Suruh berapa ya hasilnya? 100 juta. Harus ingat. Oke ya, paham ya? Baik. Kemudian ini sekarang. Ini kita mau buat FBD, free body diagram. Maka kita buat FBD. 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 Astagfirullah. Sudah saya rekam belum ya? Astagfirullah, belum boleh. Mata anti kan? Belum ya? Masih rekam. Saya lanjutkan ya. Oke, jadi FBD-nya FBD itu apa tadi? Body diagram. Body diagram atau diagram benda ya. Oke, untuk buat FBD kita pertama buat dulu ini. Tadi ketemunya W-nya adalah 100 Newton. Kita skalakan. Gampangannya kita bikin skala. Kita bikin skala. Ya. Oke, kita bikin skala. Ini katakanlah 10 cm. Ya. Misalkan ini adalah 10 cm. Ini W-nya 10, katakanlah 10 cm. Misalkan skalanya, atau kalau skala juga boleh, sama 100 juga mau, nggak harus sekali. Sama jangan 100, sampai atokan mau 100, sampai itu kan enggak apa-apa. Langsung 100 gitu aja enggak. 100 dan bahasa skala atau 100. Kemudian ini saya pindahkan ke sini dalam bentuk garis tadi. Maka saya insertkan di sini. Janganlah sejajar. Coba garis sejajar ya. Sejajar enggak dengan ini? Sejajar ya. Cek. Oh sejajar. Saya sambung. Orang tua Pak. Bapak. Gampang, gunting. Tidak usah khawatir ya. Terus ini juga, ini pindahkan juga. Ya. Oh, ini kok ke sana? Oh berarti ini kan saya buat dulu kan. Mana kira-kira yang saya berpotongan? Ini ya. Nah, mana? Ini ya. Oh gas jajarkan dulu. Jajar? Nah, Mana yang berpotongan? Sini. Ini. Kamu sini. Ya. Beres kan? Dengan potong. Maka inilah nanti. Maka ini adalah besarnya garis maka ini kan orangnya biar apa? Ya. Oke. Ya. Kemudian ini juga sama. Oke. Biar apa tadi? Berbentuk siklus. Oke.
Selesai. Itulah hasil yang kita. Ya. Sehingga nanti kita tinggal mindahkan aja. Ini kan pribadi diagram. Pribadi diagram itu belum selesai nih. Kita pilih dalam bentuk apa? Pindahkan dalam koordinat x dan y. Kita pindahkan x dan y. Kita buat x dan y. Oke, sini. Jadi kita pindahkan. Kita copy saja. Ini objek kita pindahkan. Oke. Kemudian ini selesai. Jika sama ukur dari kisah 100 kira-kira maka ketemu, maka yang ini kan mesti garisnya kecil ya. Nah, menarik kan? Pengaruh. Maka dia hasilnya kecil kan. Ini garisnya besar. Karena dia yang narik. Dan biasanya lebih besar dari ini harusnya. Nah, lebih kecil kan nggak kuat kalau dia ada sudutnya. Maka jumlah ini harus nol. Maka jumlah berdasarkan teori keseimbangan, maka sigma F sigma ini sigma ya. F sesuai dengan sigma ini. Nah, sigma F sama dengan 0. Mari. Apa artinya 0? Berarti apa tadi? T A C ditambah T A B ditambah B harus sama dengan salah. Oke. Sampai di sini ditanyakan. Singkat, cepat, ya. Semoga jelas. Sudah jam 9 soalnya. Yang di sana, non jawab di sana, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ojo turu ae ya. Sudah sholat subuh semua ini ya? Tes. Karena suara nih. Ya. Baik, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat ya. Silakan nanti akses di e-learning materinya. Pelajari sendiri. Masih banyak awalnya di situ. Ya. Oke, gitu aja. Opsi e-learning itu kan ada absennya kan? Boleh saya ditanya gitu dulu Pak. Gak bisa cara nih. Terus SMA kan ada loh e-learning. Jangan belum download ya. Segera saya kan sudah nanti ke grup itu ya. Segera akses e-learning. Siapa yang bermasalah segera konsultasi di helpdesk. Permasalahannya saya nggak tahu, nggak iso, apa memang nggak connect atau nggak bisa. Amin ya. Itu ya. E-learningnya mana? Belum diinstal sama ini. Belum diinstal. Padahal sudah bisa aksesnya. Soalnya jamnya Oh gitu. Wah. Iya, absennya tadi harus mulai absen ya. Wah, wis. Tak perpanjang dulu. Silakan semuanya absen di e-learning. Ya. Absen sih sesuai jadwal kelas 8 sampai 9 total ya. Oke, saya edit dulu. Edit setting.
Saya perpanjang jadi 9.30. 25 jam. Working lewat. Ya, silakan. Bisa? Bisa lagi gitu ya. Jadi silakan buka learning sebelum kuliah. Jadi, nah, buka dulu. Oke. Biasanya link Zoom-nya sudah ada di situ. Nah, kan sama nggak buka learning sih. Cuman kalau Zoom itu saya belum tahu caranya. Ini kan pakai Meet akhirnya. Tapi nggak apa-apa. Wes gitu aja ya. Terus itu aja dari saya. Ada yang tanyakan? Sudah. Gampang kan? Gampang. Pelajari itu eh, belum saya berikan. Biasanya saya kasih tugas resume materi biasanya. Ya, itu sementara enggak dulu wis minggu depan ya. Senang ya. Jadi ini materinya belum saya berikan form diskusi mungkin minggu depan setelah saya kuliah saya main bikin resume upload sih. Sekarang saya bikin latihan di sini kalau uploadnya minggu depan dapat ya. Itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Ada 14 respon. Ya ini. Chandra. Ini Chandra. Sigit. Sigit. Tahajid. Ridho. Randy. Wahyu. Muhammad Mauludin. Lutfi Ansah. Lutfi Fran. Faris Nur. Muhammad Iqbal. Iqbal. Tegar. Naufal. Yunus. Ridwan. Muhammad Taufik. Habis. Lah sampai belum absen. Nah. Nah, sampai absen tapi belum dicek log, ya gak masuk. Ya. Sampai tanda tangan absen belum tanda tangan, ya gak masuk. Ya harus dilakukan prosesnya. Itu ya. Makanya sampai buka, tutup. Nek gak iso baru lapor. Oh, lapor dulu. Terus nyoba belum, nah, belum nyoba lapor dulu. Terus ya. Pokoknya pada benturan pindah, minta tolong sama konfirmasi dengan admin terkait dengan pasti ruangannya dulu. Minta sama dengan konsultasi, apa kelasnya seperti ini. Sampai nanti kalau pindah, lapor ke admin. Bu atau Mbak, mata kuliah Bu Tati itu pindah hari Kamis. Sampai pakai ruang mana? Tolong cek responden. Kan nanti dari ruangannya. Saya ini tadi dari 401 pakai 402, pakai lagi saya. Maka saya tuh baru SMS tadi karena ruangannya masih dicek. Gitu ya. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari mana? Oh, Tulisnya tadi. Kan belum ya? sudah. Pulang kita makan dulu ya, kafe.